lihat Nanda makan mie instan, campur susu, berkuah pula, tambah sambal matah sambal juga. matah, terus dipakein jeruk nipis juga. Ini ngomong-ngomong Ibu Mil ngencas kan nih? Iya, Banget kayaknya ya. dari tadi. Tapi tadi aku udah ngeliatin videonya sambil makan mie. Ditambahin ayam, ditambahin tempe, tambahin tahu, tambahin sayur. Biar nggak merasa guilty banget gitu loh. Pokoknya lengkap ya. Tapi pas banget ya, musim hujan ini kalau makan mie yang berkuah enak banget ya. Dan nggak hanya mie instan nih, ada mie telur, ya, mie goreng, ada mie juga mie soun. kocok, di Jawa juga ada mie godok, kue ya tiaw kan? juga ada. Kue tiaw ya. Dan memang mie ini saking enaknya, mudah, kemudian gampang dibuatnya, dan katanya bikin nagih. Iya, orang tuh biasanya ada yang bosen makan nasi gitu ya. Kayaknya orang bosen makan mie kayak jarang banget ya. Iya, ada yang makan mie tiap hari ya. Iya, ada yang makan mie tiap hari. Nah, ini sehat gak ya? Kayaknya kita mesti kupas tuntas nih ya. Yes. Apakah mie ini berdampak bagi tubuh kita kalau makannya terlalu banyak ya? Langsung saja kita undang Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Hai dokter. Halo. Dokter penggemar mie atau? Oh tentu saja. Oh tentu saja. Halo dok, Selamat siang. bergabung lagi. Iya. Dok, ini di depan kita ada berbagai macam mie ya. Macam-macam Ada ya. mie telur, kue tiaw, soun, mie instan, dan bihun. Ya. Dan ini banyak pendapat di masyarakat nih yang mengatakan kalau makan mie ini sama dengan makan nasi. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Itu sebenarnya fakta. Oh, Dalam artian sama-sama sumber karbohidrat, iya kan? Kalau untuk samanya sumber karbohidrat betul. Mie sumber karbohidrat, nasi juga sumber karbohidrat. Cuman embel-embelnya ada lagi nih di belakangnya. Mungkin akan kita bahas berikutnya. Gitu. Jadi sama dok ya? Iya, Sama-sama untuk sumber ada karbohidrat sama. Sumber karbohidrat. Betul. Iya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih dokter mengenai mie. Makan mie dapat menambah nafsu makan. Kalau saya sih Kayaknya fakta iya ya. ya. Gimana nih dok, fakta Iya. atau mitos? Iya, ini sebenarnya juga fakta. Fakta. Ya, ini sebenarnya fakta. Sebenarnya ada apa sih dok Di balik mie? Iya, Nah, ada apa sebenarnya? Ya biasanya sebenarnya tergantung prosesnya kita juga. Kita masak mie nggak mungkin polos. Ya kan mie pasti pakai bumbu-bumbu, kemudian ditambahkan rempah-rempah dan isian protein-protein yang lain. Itu akan membuat kita lebih nafsu. Apalagi kalau misalnya tadi ya, Dokter Eka bilang musim hujan, agak dingin, kuah-kuah lebih enak. Bayangin kalau nasi polos. Akhirnya kita nggak nafsu, gitu. Jadi kalau untuk menambah nafsu makan biasanya betul. Jadi Orang fakta. akan lebih enak makan dengan mie, gitu. Karena Itu fakta. memang berarti karena ada itu ya dok ya, Tambahan-tambahan tambahan-tambahannya lain. itu, teman-temannya Iya. mie itu Coba ya. kalau minyak polos direbus aja di depan mata juga kita nggak kepengen. Iya kan? Iya Kalau kan? ini ngelihat begini aja kepengen Nggak nafsu, nggak nafsu. Nggak nafsu makan. Enggak ya, nggak nafsu ya. Iya, dok. Tapi ini kan tadi dokter bilang bahwa mie mengandung karbohidrat ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan nih kalau mie mempunyai kadar protein yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Kita harus bandingin masing-masing per Iya. ukuran yang sama. Betul. Ya. Nah, memang kita anggap ini mie dengan tadi kita bandingin dengan nasi ya. Iya. Sebenarnya kalau dengan per 100 gramnya, protein di mie itu sekitar 7 gram. 7 Ya, gram. 7 gram protein per 100 gram. Sedangkan di nasi hanya 4 gram. Oh. Jadi betul, Iya. memang lebih tinggi karena biasanya kita lihat dulu bahan pembentuk mie-nya kan biasanya ada tepung, ya kan dari tepungnya sendiri udah ada protein, ya kan. Kemudian ada lagi apa? Pakai telur kadang, telur pasti ada proteinnya. Protein Itu yang membuat dalam 100 gram mie pun akhirnya protein lebih tinggi daripada nasi. Kalau Gitu. dari bahan pembuatnya dok kan ada mie telur. Apakah mie telur lebih tinggi proteinnya dibandingkan mie lain? Mie telur iya. Mie telur iya. seperti Iya. Tapi biasanya gini, sama-sama walaupun mie basah, mie kering. Ya, dua-duanya pasti pakai telur untuk pembuatannya. Tinggal nih prosesnya setelah basah ini kemudian dikeringkan lagi. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pada saat pengeringan ini sebenarnya kadar garam atau sodium dari bahan makanan ini akan bertambah. Akan bertambah. Itu yang harus sebenarnya kita waspadai. Seperti itu. Nah, jadi memang berarti lebih tinggi nih dok kadar sodiumnya. Oh, Jadi berarti fakta ya? Fakta. Iya. ini fakta berarti berikutnya ya, ya. mie mempunyai kadar protein yang tinggi. Iya, tadi itu Fakta benar. Itu adalah ya, fakta. dokter ya. Itu adalah fakta. Oke. Iya, kalau memang mie instan tadi makin kering dia, ya kan sebuah proses pemasakan kayak misalnya seperti ini, itu menambahkan sodium yang tinggi. Sodium garam Sodium itu ya. garam, jadi dalam artian walaupun kita nggak pakai bumbunya nih, kita nggak pakai bumbu mie instannya, ini pun sudah berasa gurih. Iya. Dan memang lidah kita, taste bud kita, kan kita punya indera pengecap, itu memang lebih senang dengan sesuatu yang gurih. Iya, Sehingga iya, pada saat betul. kita masuk si sodium tadi, si garam tadi, wow enak, kita merasa nyaman, ngirim sinyal ke otak, nyaman, enak.
dan minta lagi. Minta lagi, Gitu. Jadi minta yang lagi, bikin nagih yang bikin nagih ini jadinya nggak hanya ya. gula ya, nggak hanya Nggak hanya manis, gula, tapi betul. gurih juga Gurih. bisa. Ya. Iya. Dan gurihnya itu juga jadi dari sodium juga ya. Betul. Dan untuk mengawetkan mie ini juga sebenarnya pakai sodium Betul, juga ya dok betul, ya. betul. Gitu. Oh. Dan nah dok, ini juga ada dok fakta mitos di masyarakat dok ya, yang mengatakan bahwa makan mie lebih mengenyangkan daripada makan nasi. Ini fakta atau mitos? Ini sebenarnya mitos. Mitos. Tergantung jumlahnya dong. Ya semua kembali lagi ke jumlahnya. Kita Iya. mau ngomong mengenyangkan atau tidak tergantung jumlahnya. Kalau memang mau dilihat sama-sama per 100 gram, ya kan? Nah biasanya nih kalau saya mau ngomong ini mie instan. Iya. Ini kita makannya biasanya hanya 65 gram. 65 Kalau yang kita gram. lihat di kemasan. Iya. Ya, sedangkan kita makan nasi 1 centong itu sekitar 100 gram. Jadi kita makan nasi kenyang, kita makan ini nggak kenyang karena ternyata untuk beratnya dia lebih kecil. Pantesan orang Indonesia tuh suka banget makan mie instan, Dua. ditambah lagi nasi. Betul. Iya, akhirnya karbo Apalagi dan karbo ya. sekarang ada juga mie instan isi 2. Iya, itu mungkin baru pas. Karena kalau tadi saya bilang satuannya nasi 100 gram, 1 centong, satuan mie ternyata 65. Akhirnya kalau dalam pikiran kita kok kayaknya lebih lapar ya. lapar. Padahal kalau sama-sama 100 gram, mestinya sama kenyangnya. Iya, Gitu. sebenarnya. Nah, ini ada lagi nih dok, mitos yang paling sering beredar di masyarakat. Apa itu? Orang tuh takut makan mie karena katanya sering makan mie bisa membuat usus menjadi lengket. Mitos atau fakta? Mentang-mentang lengket ya, jadi bikin Mentang-mentangnya usul di lengket lengket. itu adalah mitos. Mitos. Ya, jadi memang katanya sih pada saat proses pembentukan si mie sendiri ada lapisan lilin gitu kan. Kadang pada saat kita rebus pun kan suka ada semacam kayak minyak-minyak sama lilin itu. Tapi itu tidak bisa bikin usus jadi bolong. Jadi Ya, lengket jadi juga lengket, ya, jadi Kak? bolong kayak gitu enggak. Itu ada kasus lain. Tapi memang pada saat misalnya kita sedang ada infeksi usus, misalnya ada tifoid atau apa, ya sebaiknya makanan yang olahan seperti ini dikurangi. Gitu. Tapi bukan berarti kita makan ini menjadi usus jadi lengket, enggak. Enggak kayak ya, gitu, Dok, ya. enggak. Tapi bikin melar. Soalnya ini berhubungan dengan mitos Iya, atau iya, fakta iya, iya. selanjutnya nih dokter. Orang diet katanya tidak boleh konsumsi mie. Mitos atau fakta? Ya, kalau lagi diet dalam artian kita mau program penurunan berat badan, saya setuju itu adalah fakta. Fakta. Tidak boleh mengkonsumsi mie. ya. Karena wow, kita balik lagi ke kalori. Ya, kalau ngomongin untuk nurunin berat badan kan kita asupan kalori per hari ini yang kita Iya, hitung. betul. Nah, satu keping ini, satu keping tanpa apapun ya, Iya. kita belum tambahin apa-apa. Kira-kira tadi 65 sampai 70 gram minyak, itu kalorinya udah 330. 330 ya. Sedangkan satu cup nasi, Iya. ya kita makan 1 centong deh, orang Indonesia catokannya centong, itu cuma 175. Jadi hampir 2 kali lipat kalori dari kali mie lipat sendiri. kalorinya mie. Belum lagi kok kita makan mie tambahin apa? Tadi minimal telur. Tambahin apa lagi? Tambahin biasanya irisan ini, Cabe. irisan cabe. Cabe, kemudian Terus ada lagi telur. bakso. Tambahin lagi bakso. Tambahin lagi telur, daging daging kemasan. ayam, daging Sayuran juga bebek. bisa. Jadi nggak daging heran. banyak ya. Banyak. Jadi nggak heran, Laper ini. satu mangkok mie instan dengan Iya. isinya bisa 500-600 kalori. Akhirnya dalam jangka panjang obesitas dong. Betul. Makanya kalau untuk orang lagi diet, Iya. istilahnya sebaiknya hindari deh konsumsi Belum mie lagi instan. sodiumnya dok ya. Sodiumnya tinggi Bisa tadi. meningkatkan risiko hipertensi juga ya. Betul sekali. Iya. Ya, jadi Iya. biasanya tuh kadang orang habis makan mie terus olahraganya langsung karena merasa Langsung bersalah. dibalus gitu Iya, ya. karena merasa bersalah. Iya. Nah dok, ini bagaimana dengan penderita MAH? Ini katanya penderita MAH dilarang makan mie. Ini fakta atau mitos? Ya, kalau untuk penderita MAH itu adalah fakta. Ya, Fakta. ya fakta. Karena apa? Sebenarnya tadi proses kalau kita ngomongin mie ya, itu kan adalah makanan prosesan, Iya. ya kan proses food. Proses food sendiri itu memang dicerna di tubuh itu lebih lambat, sehingga lebih memperberat kerja saluran cerna. Iya. Kita sudah ada masalah di lambung. Ya kan, Betul. masalah di lambung dengan asam lambung yang tinggi, dengan segala macam ada gas segala macam, terus mencerna lagi makanan yang sulit dicerna, pasti akhirnya akan membawa masalah lebih lanjut. Akhirnya apa? Kembung. Kembung Ya ya. kan, biasanya rasanya nggak nyaman di perut. nyaman. Begah, Bukan, ya. belum tentu langsung nyeri. Ulu hati sih enggak. Biasanya jatuhnya ke begah. Iya. Abis makan mie kok rasanya perut aku penuh, begah. Nah itu, jadi gastric upset. Jadi sebaiknya dihindari untuk Sebaiknya penderita dihindari sakit untuk MAH penderita ya. sakit MAH, betul. Iya. Dihindari. Iya. Oke, nah selanjutnya nih ada lagi nih dok. Orang diabetes gimana nih dok? Katanya sering makan mie itu bisa memicu diabetes. Mitos apa fakta? Kalau sering makan mie,
memicu diabetes itu sebenarnya mitos. Mitos. Tapi orang Karena bukan dari diabetes situ. Banyak bukan dari faktor situ ya. Dok, Faktornya bukan Iya, itu. faktornya Diabetes banyak. adalah multifaktorial. Nah, Tapi kalau kita nih, Dok, balik, ya, kalau kalau kita dibalik balik, orang diabetes boleh nggak makan mie? Iya. nah itu pertanyaan bagus. Sebaiknya, karena gini, kita ngomong lagi kepada diabetes sendiri, kan ketidakmampuan tubuh untuk mengelola kita punya gula darah. Nah kita lihat kalau mie itu kan sebenarnya indeks glikemiknya dia masuk ke yang tinggi. sedang tinggi, ya. Jadi dia akan meningkatkan gula darah dengan cepat. Itu yang dihindari pada penderita diabetes. Tapi itu hanya terjadi kalau kamu makan mie-nya saja. Indeks glikemik itu akan berkurang jika kita campur Dengan sayuran dengan ya. sayur, dengan kita tambahin telur, kita tambahin daging, itu indeks glikemik berkurang. Jadi sebenarnya masih aman. Iya. Sebenarnya masih aman, Iya. tapi kita pilih teman-temannya harus lebih bijak Harus ya dok. diisi. Dan lagi pula kan Harus mie instan bijak. juga rendah kalori ya, rendah protein Rendah juga, protein. sehingga butuh Tambahan di luar ya. protein. Iya, jadi kita nggak bisa menghindari mie dalam kehidupan sehari-hari, tapi Iya. sebaiknya pada saat kita makan mie itu harus dilengkapi dengan zat gizi yang lain Zat gizi supaya yang jadi lain. full Iya, gizinya. betul. Dapat serat Nah, dok, juga. Gitu, serat ada dapet. lagi nih dok, Apa-apa? ada kan sekarang lagi hits juga mie yang hijau, mie hitam. Nah, ini itu tuh gimana tuh dok? Itu sebenarnya bahan tambahannya. Bahan Ya, tambahannya aja. tetap bahan utama tepung gandum ya, dari tepung terigu, dari bahannya dari gandum. Biasanya hijau ditambahin apa? Dari sawi. Sawi. Iya kan? Iya, Jadi sawi. pada Hijau saat ya. adonannya tambahin sawi, jadi nambahin serat, tambahin vitamin mineral Mie boleh. hitam juga katanya Hitam pakai tambahin tinta tinta cumi. Ya, itu sebenarnya sih untuk nambah sesuatu variasi oke. Tapi tetap prinsipnya sama, itu karbonya. Karbonya. Ya kan, mie tetap. hijau, mie hitamnya, mie biasa itu ada Tapi karbohidrat. orang-orang bilang mie hijau itu lebih sehat, itu sebenarnya gimana dok? Ya karena ada tambahan sayur ya benar. Oh benar Klaimnya juga. benar. Iya. Ada seratnya, ada vitamin Iya. mineral tambah. Iya. Oke, terakhir Iya. ya dokter Haikal ya. Ya, dok, ini tipsnya untuk masyarakat, dok, supaya tetap bisa makan mie dengan enak dan tidak bikin ketagihan. Apa, dok, tipsnya? Supaya nggak melar gitu dok. Nah, tadi seperti saya bilang dari pertama, bahwa pada saat kita mengkonsumsi mie sebaiknya ditambahkan dengan bahan yang mengandung protein lain, kemudian ada sayur-sayurnya, kamu bisa tambahin lagi, tambahin protein yang lain, dan konsumsinya sebaiknya dibatasin. Berapa Tetap. kali, dok, nih? Nah, berapa kali ya? Iya. Berapa kali ya? Kalau saya sendiri, saya Ada punya kuotanya. jatah, saya punya kuota. Ada Tadi saya kuota cerita, mie. saya punya kuota mie kalau sebulan itu sama bulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Iya, jadi 2 minggu sekali saya punya kuota mie. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti 2 kali 2 2 baskom gitu ya. terbatas, paling mie 1 mangkok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau batasin, kita bisa pakai mie itu untuk sumber karbohidrat paling seminggu sekali deh. Seminggu sekali Iya. ya. Dan jangan lupa tambahkan sayuran, Betul. telur, Betul, itu yang ayam, dan sebagainya. dan lengkap. kalau bosan aja gitu mungkin ya Iya, kalau dok bosan ya. aja. Kan sumber karbohidrat yang lain banyak. Iya. Baik, dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nih semoga yang ketagihan makan mie bisa bagi-bagi juga ke kita. Apa kok di sini menerima, Iya. menampung. Nah, Nah. ini biasanya nih kalau habis makan mie kan sodiumnya banyak ya dok Betul. ya. Itu suka bikin haus. Iya. Nah, Dan orang apalagi haus kalau minumnya banyak langsung. Kalau kayak kita nih lagi syuting kan, kadang kan kebelet ya, Iya, pengen pipis tapi iya. tertahan, ditahan-tahan. Nah ini kalau keseringan menahan pipis atau kelamaan dampaknya gimana ya? Nah, kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di acara Ayo Dok hidup Sehat. sehat.